Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 SSD akan menampilkan hasil praktikum dari minggu ke-8. Uh, uh, Danang boleh di-share screen? Baik, sebentar. Terus. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Oke, boleh paling atas. Oke, pada praktikum minggu ke-8 kita akan membahas tentang regresi polinomial splines. Yang pertama akan dijelaskan oleh Danang, kepada Danang dipersilakan. Oke, jadi pertama-tama tuh seperti biasa ya teman-teman. Di sini kita nginstal paket library. Di sini ada 3, yaitu yang pertama ISLR, library splines, dan bot. Nah, di sini udah kami run tadi. Kemudian di sini manggil attach weights, yang berarti itu ini adalah dataset yang disertakan dalam paket ISLR tadi. Kemudian lanjut ke regresi polinomial dan step function. Di sini ada codingannya, yaitu fit sama dengan lm dalam kurung weights, terus poly sini ngambil umur, 4, kemudian datanya dari weights yang tadi, kemudian langsung aja summary dan dalam kurung fit, kemudian kita run ya. Nah, di sini tuh menjelaskan tuh hasil tabel ini menunjukkan koefisien untuk setiap derajat polinomial yang 4 ini tadi. Nah, kemudian untuk derajat 1 dalam usia itu adalah koefisien untuk derajat 2 dan seterusnya. Kemudian koefisien ini bergantung pada variabel usia ini, yang age ini. Nah, setelah itu kesalahan standar memberikan perkiraan seberapa yang ini nih, standar error, seberapa akurat koefisien tersebut. Kemudian nilai T ini, T value, itu adalah memberikan informasi signifikan tentang statistik dari yang kita jelaskan ini. Kemudian selanjutnya sama aja ini ya. Nah, ini untuk fit yang kedua. Pada tabel ini kita sebut aja tabel lah. Nah, menunjukkan koefisien untuk setiap derajat polinomial usia, yaitu H sama dengan raw-nya T. Kemudian ketika menggunakan skala asli dari usia, ini interpretasi koefisien dengan standar sebelumnya yang tadi menunjukkan hubungan dengan usia dalam satuan yang asli tidak standar. Seperti sebelumnya, kesalahan standar, nilai T statistik atau T value ini, kemudian standar error itu memberikan informasi tentang signifikan dan statistik dari koefisien tersebut. Lanjut ke codingan selanjutnya. Nah, di sini hasilnya tuh intercept min 1,84 sekian, H-nya 2,124, terusan H pangka 2-nya min 5,63, lalu dan seterusnya. Itu menunjukkan intercept ini koefisien untuk derajat 4 tadi adalah 0 dalam kasus ini, yaitu ini nih teman-teman, min 1,84154 sekian. Kemudian kolom X itu menunjukkan koefisien variabel usia, yaitu perubahan rata-rata dari gaji yang diharapkan ketika usia meningkat dari setiap unitnya. Kemudian menghasilkan maksudnya di sini adalah gajinya meningkat senilai sebesar 21,45 sekian dari setiap tingkatannya. Kemudian yang H pangka 2 ini adalah koefisien variabel untuk yang telah dipangkatkan ke pangkat kedua tadi, menunjukkan hubungan kuadrat dari antara usia dan gaji. Kemudian koefisiennya yaitu 0,5638. Setelah itu yang ketiga sama aja, ini adalah koefisien variabel usia yang dipangkatkan, dan dalam kasus ini tuh koefisiennya yaitu 6,806 sekian. Kemudian sama aja yang keempat, kita lanjut terusnya, yaitu di sini ada fit 2B dan kolom lm weight sama dengan apa ini,
H kemudian plus 1 ditambahkan yang tadi ini, kemudian hasilnya sama aja, kita run. Nah, interceptnya dapat 1,84 sekian, H-nya 2,124, dan seterusnya ya teman-teman, itu sama aja. Kemudian ini udah belum teman-teman, udah berapa coding nih saya? 1, 2, 3, 4, 5, baru 5. Kemudian Xlim-nya sama dengan tuh yang ini. Ini kode untuk menentukan rentang usia dan data, kemudian membuat urutan nilai usia dan prediksi yang hasilnya di sini, kemudian melakukan prediksi gaji menggunakan model regresi linear, dan yang terakhir menghitung interval kepercayaan untuk setiap prediksi. Kemudian, nah di sini tuh menjelaskan tentang grafik ini ya, 4 dimensi. Hasil yang diberikan menunjukkan bahwa nilai maksimum dari selisih absolut antara prediksi gaji dan dua model yang berbeda, yaitu yang tadi fit dan fit 2 pada setiap titik usia dalam ini, itu senilai 6,886 sekian. Kemudian menunjukkan bahwa perbedaan antara prediksi gaji dengan maaf, gaji menunjukkan prediksi gaji dari kedua model pada setiap titik usia yang ini itu sangat kecil atau dianggap sama dengan nol. Dengan kata lain, kedua model tersebut identik atau melakukan prediksi gaji dan untuk nilai sama. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi polinomial derajat 4 yang ini itu yang digunakan dalam fit, dan model regresi polinomial derajat 4 digunakan di fit 2 juga, menghasilkan prediksi yang sangat mirip atau serupa. Ini mungkin disebabkan, bisa jadi itu karena model regresi polinomial yang memiliki ini kompleks sangat banyak ya, dan telah menyelesaikan pola dalam data tersebut. Kemudian ini sampai mana nih teman-teman saya? Udah 6 Udah, satu lagi ya. Nah, di sini ada nih. Kemudian, nah di sini prediksi new data list sama dengan S, grid sama dengan value-nya true, maksimalnya F, prediksi fit sama dengan prediksinya $fit. Nah, ini sama kayak yang grafik sebelumnya, yaitu menunjukkan bahwa nilai tersebut sangat dekat dengan 0 atau sekitar 0,886 sekian. Berarti perbedaan prediksi gaji dari kedua model tersebut sangat kecil atau bisa dianggap sama dengan 0. Kemudian bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan membuat ANOVA. Jadi ada 5 model. Itu kita pilih yang mana yang terbaik. Jadi setelah kita dapatkan nilai-nilainya itu, kita dapatkan bahwasanya model 2 dan model 3. Model 2 itu polinomialnya order 2, model 3 itu polinomialnya order 3. Itu memberikan peningkatan yang signifikan dalam penjelasan varians dibandingkan model 1. Sedangkan untuk model yang keempat dan 5 yang memiliki order 4 dan 5, itu tuh memberikan peningkatan yang kurang signifikan sehingga tidak kita pakai. Kemudian kita masuk berikutnya adalah, nah itu ini adalah untuk mencari koefisien untuk model regresi dari model yang kelima. Nah, jadi yang pertama itu ada nilai intercept, itu bisa dilihat ada poly H51. Ini maksudnya adalah koefisien untuk derajat 1 dari polinomial order 5. Kemudian seperti itu juga sama juga seperti untuk poly H52, dan begitu juga untuk poly H53, 54 dan poly H55. Dan juga diketahui dari kode tadi itu bisa dilihat dari nilai P-nya bahwasanya polinomial order 5 ini memberikan peningkatan signifikan
dalam penjelasan varian dibandingkan dengan model linear. Oke, lanjut. Kemudian kita ini itu ada kode angkanya itu 143,5923. Itu adalah hasil statistik uji F yang menunjukkan bahwanya signifikasi model regresi itu yang menunjukkan bahwasanya semakin tinggi nilainya uji F itu, maka signifikasi model tersebut semakin signifikan untuk menjelaskan varies data. Oke, berikutnya itu masuk ke ANOVA lagi. Kali ini ada 3 model. Itu pakai variabelnya weight education. Ada juga ditambah age. Jadi dari model tersebut itu bisa dilihat setiap model itu memiliki nilai res depth-nya, bisa dilihat juga di codingan itu. Ada juga nilai RSS-nya. Nah, apa yang kita dapat bahwasannya model 2 atau yang memiliki polinom orde 2 memberikan peningkatan signifikan untuk menjelaskan varies dibandingkan model 1. Sementara itu untuk polinomial orde 3 itu memberikan peningkatan yang kurang signifikan. Oke, kode berikutnya adalah fit LJM bla 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 sampai binomial. Ini adalah kode yang bertujuan untuk memberikan model regresi logistik binomial untuk memprediksi probability bahwa gaji melebihi 250 berdasarkan polinomial orde 4 dari usia. Berikutnya kita masuk ke predict bla 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 bla. Nah, ini tuh digunakan untuk melakukan prediksi menggunakan model regresi logistik yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, dengan melalui kode ini kita tuh dapat melakukan prediksi bahwa probability gaji melebihi 250 untuk setiap nilai usia dalam variabel age.grade. Dan juga kita dapat dari kode itu juga dapat menghitung standar error untuk setiap prediksi yang dihasilkan. Kemudian ada kode pfit exp sampai logit. Nah, kode tersebut digunakan untuk mengubah hasil prediksi dalam model regresi logistik yang disimpan dalam objek Pratch menjadi probabilitas yang dapat kita interpretasikan dan menghitung interval kepercayaan untuk setiap prediksi yang dilakukan. Sudah berapa nomor nih, Nah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya udah 6 nomor. 6. Ya, sudah 6. Silakan Ocha. Baiklah, codingan selanjutnya. Pada codingan di atas menunjukkan untuk menampilkan grafik dari umur dan penghasilan yang besar dari 250. Terlihat grafiknya naik turun ya. Selanjutnya codingan selanjutnya dari codingan table cut X4 itu didapatkan 4 intercept, di mana terdapat 750 observasi dengan usia 17,9 dan 33,5. Selanjutnya 1.369 observasi dengan usia antara 33,5 sampai 49, dan 779 observasi dengan usia 49 dan 65 tahun. Selanjutnya 72 observasi dengan usia 54,5 dan 80,1 tahun. Selanjutnya codingan fit sama dengan LM. Kode ini membangun model regresi menggunakan variabel usia yang telah dibagi menjadi 4 interval yang sama lebar menggunakan fungsi cut. Yang telah diterapkan pada dataset yang kita punya, didapatkan intercept estimasi F4 33,5 sampai 49
dengan 24,053491 standar deviasi segitu hingga data ke CAT-X 64 tahun sampai 80,1 tahun dengan intercept 7,64059 sampai berikut. Selanjutnya codingan DIM BSH. Dari codingan tersebut didapatkan 300 3.000 ini. Didapatkan 3.000 data yang memiliki intercept yang memiliki 6. Selanjutnya codingan yang di bawahnya itu untuk mencari data V6 memiliki nilai yang sama, yaitu 300 observasi. Selanjutnya codingan ATTR BSH itu ditampilkan 3 output yang dimana hasilnya 33,75, 42, dan 51. Selanjutnya codingan fit LM itu menampilkan grafik dari umur dan penghasilan dengan garis merah smoothing span seperti bisa dapat dilihat bahwa grafiknya tidak terlalu signifikan tapi tidak juga lurus. Codingan selanjutnya kepada Tessa, dipersilakan. Oke, kemudian ke codingan selanjutnya yang fit smooth door spline bla bla bla. Dengan codingan tersebut itu tuh digunakan untuk memperoleh spline yang berganda yang kemudian akan disesuaikan dengan datanya. Nah, dua model yang berbeda itu dibuat dengan fungsi smooth door spline. Fit itu merupakan model spline yang pertama. Itu tuh digunakan untuk menggunakan 16 derajat kebebasannya, yang berarti model ini tuh memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk menyesuaikan diri dengan pola yang kompleks pada datanya. Kemudian yang kedua itu ada fit 2-nya. Ini tuh merupakan model spline yang kedua. Ini menggunakan validasi silang atau cross validation. Dan kemudian codingan selanjutnya fit 2 itu didapatkan output 6,4468299. Ini tuh jumlah derajat kebebasan dari model yang spline yang keduanya. Nah, hal ini menunjukkan kalau tingkat fleksibilitas atau kompleksitas dari modelnya. Nah, semakin tinggi nilai derajat kebebasannya, maka akan semakin kompleks modelnya. Berarti model yang punya kemampuan untuk menyesuaikan diri lebih kompleks dalam datanya. Kemudian di codingan selanjutnya yang plot X, kita dapatkan output grafik seperti berikut. Untuk membandingkan grafik coding itu untuk membandingkan dua model spline yang beda gitu, dari model dengan 16 derajat kebebasan dan juga dengan model 6,8 derajat bebasnya. Plot itu tuh memungkinkan untuk membandingkan kedua model spline-nya sebagaimana disesuaikan dengan data dan seberapa baik diperkirakan hubungan antara usia dan weight-nya. Kemudian membandingkan dua model bisa didapatkan perbedaan dan kompleksitas model dari seberapa baik cocok dengan data tersebut. Kemudian di codingan selanjutnya itu ada yang plot edge, didapatkan grafik sebagai berikut. Itu tuh untuk membuat plot dengan dua model regresi lokal yang beda pada dataset yang diberikan. Kita bisa lihat ya di titik abu-abu itu menunjukkan observasi individu dari datasetnya. Kemudian sumbu X-nya itu adalah variabel usia, sedangkan sumbu Y-nya itu adalah variabel dari responsnya. Kemudian untuk garis merahnya itu nunjukin hasil dari regresi lokalnya atau fit-nya dengan parameter span sebesar 0,2. Kemudian
garis birunya itu nunjukin hasil dari model regresi lokal keduanya dengan parameter span itu sebesar 0,5. Nah, garis ini itu mempresentasikan perkiraan fungsi regresi lokal yang lebih halus gitu daripada model yang pertama gitu. Kemudian plot ini tuh memungkinkan untuk membandingkan gimana sih kedua modelnya itu menyesuaikan diri dengan data, kemudian itu memperkirakan hubungan antara usia dan wedge-nya tersebut. Kemudian kita ke cross validation untuk regresi polinomialnya. Nah, dengan codingan yang set.speed-nya itu didapatkan nah ini tuh kodenya itu untuk menghitung gitu loh kesalahan cross validation-nya untuk regresi polinomial dengan derajat yang beda. Kemudian dengan kita menuliskan delta, maka kita dapatkan juga outputnya sebagai berikut. Nah, hasil itu merupakan vektor dari deltanya. Nah, itu tuh adalah nilai kesalahan dari cross validasi yang setiap derajat polinomialnya itu dari 1 sampai dengan 10. Nah, kita bisa lihat dengan derajat polinomial yang pertama itu didapatkan hasilnya 1675,587, kemudian yang kedua 1600,009 sampai dengan yang derajat polinomial yang ke-10 yaitu 1594,470. Nah, dari hasil itu bisa kita amati gitu loh kalau kesalahan cross validation-nya itu cenderung menurun gitu kalau misalnya derajat polinomialnya meningkat dari satu titik tertentu. Nah, kemudian juga bisa menjadi stabil atau bahkan meningkat kembali. Untuk yang next-nya kita lanjutkan kepada rekan kami, Aji. Oke, selanjutnya kita masuk ke kode plot 1 sampai 10. Nah, untuk menghasilkan ini dari hasil kode tersebut kita dapat membuat plot untuk menunjukkan bagaimana nilai kesalahan cross validation berubah seiring dengan peningkatan derajat polinomial pada model regresi. Dengan demikian, plot tersebut memberikan gambaran visual tentang bagaimana kesalahan cross validation berubah dengan peningkatan derajat polinomial. Titik merah pada derajat polinomial yang memberikan kesalahan cross validation terendah. Plot ini membantu dalam pemilihan derajat polinomial yang optimal untuk model regresi karena derajat polinomial yang memberikan kesalahan cross validation terendah cenderung memberikan model yang lebih baik dalam mengeneralisasi data. Selanjutnya boleh di next now. Oke, pada kode ini bagian degree. Kita membagi derajatnya jadi D sama dengan 4. Derajat optimal untuk polinomial yang dipilih oleh cross validation. Pada cross validation sebelumnya kan ada nilai 4. Nilai 4 di sini masukkan ke degree, menghasilkan kita dapat mendapatkan menggunakan fungsi ANOVA untuk melakukan test null hipotesis model M1. Cukup untuk menjelaskan data tersebut terhadap hipotesis alternatif bahwa model yang lebih kompleks M2 diperlukan. Kita gunakan 10 derajat polinomial untuk X seperti di atas. Oke, boleh di next ANOVA-nya. Pada bagian ANOVA, hasil dari fungsi ini merupakan fungsi ANOVA. Dari hasil tersebut, kita bisa melihat bahwa model yang menggambarkan hubungan antara wedge dan X dengan menggunakan polinomial berderajat 2 memiliki nilai F yang sangat tinggi dan nilai P yang sangat rendah, menunjukkan bahwa model tersebut secara signifikan lebih baik daripada model regresi linear sederhana. Namun, peningkatan derajat polinomial hingga derajat ketiga, keempat, atau kelima tidak memberikan peningkatan yang signifikan dalam menjelaskan variasi dalam data. Oke, boleh di next kode selanjutnya. Nah, di situ ada plot. Pada bagian ini kita mendapatkan sebuah grafik yang menampilkan data dari dataset wedge dengan sumbu X sebagai X dan sumbu Y sebagai gaji wedge. Titik data ditampilkan dalam warna abu-abu. Selain itu, grafik juga menampilkan dua garis. Yang pertama garis biru dan yang kedua garis merah. Garis biru mewakili derajat polinomial 2, garis merah mewakili model regresi polinomial berderajat 4. Kedua garis tersebut mencoba memperkirakan hubungan antara usia dan gaji. Pada output kode ini adalah plot yang menunjukkan data wedge dalam warna abu bersama dengan dua garis biru dan dua garis biru
Biru untuk model legacy polinomal berjet 2 dan merah untuk model legacy polinomal berjet 4. Oke, boleh di next now. Pada kode ini kita dapat mengevaluasi performa model regresi logistik dengan menggunakan 10 cross validation untuk mencari jumlah optimal dari potongan cut pada variabel usia. Pada plot ini terdapat nilai 8 yang berada di titik merahnya, menunjukkan bahwa bagaimana error pengujian dengan jumlah potongan yang berbeda. Titik merah menunjukkan. Jadi plot merah ini menunjukkan jumlah potongan yang memberikan error pengujian terendah, yang kemungkinan merupakan jumlah potongan yang optimal untuk model legacy tersebut. Model legacy logistik ini. Boleh di next now. Oke, kode tersebut menggunakan model regresi linear umum atau yang dikenal GLM untuk memprediksi gaji berdasarkan usia yang telah dipotong menjadi 8 kategori. Oke. Pada plot data bersama dengan garis regresi yang dihasilkan dari model GLM dengan usia yang telah dipotong menjadi 8 kategori, garis ini mencoba memperkirakan hubungan antara usia dan gaji dalam data. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.